Sahabat Gedimas, jumpa dengan Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat, kebetulan di dekat rumah saya itu ada sebuah sumber air. Dari rumah saya kurang lebih sekitar 800 meter. Dan ini sumber air yang sudah sangat lama berada di sini. Bahkan mungkin ketika saya belum menginjak berdiam kaki di Blitar, ya. Ini adalah sumber mata air dari Mbah Bawu dan suatu konsep berpikir secara ekonomi. Di sini beri tulisan bahwa barang siapa yang mandi atau cuci muka di sini bisa jadi awet muda atau ketemu jodoh. Ini sebuah kata-kata promosi untuk mempromosikan tempat ini supaya dikunjungi banyak orang. Sumber air dari Mbah Bawo ini punya TDS terkadang 175, terkadang 200 ppm. Dan ini adalah standar kualitas air yang bagus sebenarnya, yang bisa digunakan untuk lahan bisnis bagi Kelurahan Pelosok Kerep dan Kelurahan Karangtengah, ya. Nah, jadi di sini ini sudah ditata dan diolah untuk membangun pariwisata lokal di Kelurahan Karangtengah dan Pelosok Kerep. Ini sudah ditata dengan bagus, ini berada di bawah, jembatannya juga sudah dibangun di tempat yang jauh. Di sisi sebelahnya itu ada kolam ikan. Nah, di sini karena sumber mata air ini sangat bagus, ya. Nah, airnya sangat bening, walaupun ada sedikit berwarna putih. Andai kata saya wali kota Blitar, andai kata nih ya, saya akan manfaatkan air ini untuk kepentingan air yang disalurkan menjadi air bersih yang bisa langsung dapat diminum untuk perumahan yang berada di sekitar sana. Saya akan buat ini menjadi sumber penghasilan bagi Kelurahan Karangtengah dan Kelurahan Pelosok Kerep. Karena sistem pengolahan air yang modern tidak sesulit dan tidak serumit apa yang kita bayangkan, dan jika kita mengolah ini untuk menjadi air bersih dan air minum untuk seluruh warga di Pelosok Kerep dan Karangtengah, ini akan memberikan hasil yang maksimal dan pendapatan yang baik. Karena organisasi yang kecil itu lebih mudah diatur daripada organisasi yang besar, ya. Dan pengguna warga desa atau warga kelurahan yang menggunakan fasilitas dari usaha kelurahan ini akan memberikan manfaat. Jadi perusahaan kecil atau organisasi kecil lebih menguntungkan. Kecil banyak lebih baik daripada besar satu, ya. Di sini saya ada membuat sampel mini untuk sistem pengolahan air yang airnya dapat langsung kita minum. Jadi ada 3 orang kah yang memberikan saya istilah itu, Pak, airnya langsung digelak gitu, ya. Jadi saya bilang, iya memang airnya yang keluar dari sini itu bisa digelak. Nah, saya kembalikan ke prinsip awal bahwa dalam sistem pengolahan air itu harus memenuhi 4 syarat dan 2 unsur. Saya yang menyimpulkan kata-kata ini bahwa dalam sistem pengolahan air itu harus ada 4 syarat dan 2 unsur, ya. Syarat pertama ini harus ada air. Kalau nggak ada air, tidak bisa apa-apa. Syarat kedua, harus ada makrofilter, ya. Sekarang makrofilter kita sekecil ini. Ini makrofilter kita, kecil saja. Ini tugasnya adalah menyaring pasir-pasir yang ada di dasar itu. Filter yang mampu menyaring partikel besar air supaya tidak diteruskan ke dalam sistem penyaringan berikutnya. Di sini, ini air sudah jernih, tetapi belum bening. Jadi minimal kondisi air yang sahabat lihat di bawah ini, ya, itu hasilnya akan sama dengan yang keluar dari sini andai kata air yang di bawah itu kotor. Tetapi kebetulan karena ini sumber dari mata air, airnya sudah bagus, dan saya sengaja memberikan edukasi ini supaya sahabat punya wawasan. Siapa tahu di kampung ada sumber seperti ini, sahabat bisa sumbang air berkualitas untuk warga sekitar, ya. Nah, ini filter ini saya buat sendiri. Jadi filter ini saya buat sendiri, di bagian dalamnya saya buat sendiri.
Kalau yang di luarnya saya beli, tapi di dalamnya saya bikin sendiri. Ya, saya tidak mengekspos seluruhnya 100% produknya orang. Yang saya jelaskan di sini adalah produk yang saya buat sendiri. Nah, sahabat, jadi setelah air melalui makrofilter, airnya sudah bersih, tidak ada kotoran, tidak ada endapan, tidak ada sedimen, akan dimasukkan ke filter bag. Filter bag akan menyaring polutan air dan zat-zat yang merugikan di air, zat besi dan sedikit kapur akan tertahan di sini, ya. Setelah itu akan diteruskan ke PVDF. PVDF yang saya buat ini kerapatannya 0,01 mikron dan bisa dialiri air maksimal 1.200 liter per jam. Tetapi ketika kita mendengar kata-kata 1.200 liter per jam, jangan langsung bilang wah dulu. Dia bisa 1.200 liter per jam kalau yang kita sering air bersih. Ini adalah sistem filterisasi yang sahabat bisa pakai di rumah. Di rumah dengan penghuni 5 orang, 4-5 orang. Bapak, ibu, anak 2, bapak, ibu, anak 3, bapak, ibu, anak 1 dengan 2 orang tamu. Sudah cukup dengan filter ini. Sekarang dari pompa air di sana itu ya, ini saya sambung pakai selang menuju ke filter dish itu di sana. Setelah dari filter dish ada pipa belok masuk ke filter bag. Kalau kantong penyaring air ini sudah kotor, nanti kita kasih keluar, kita cuci, kita pakai lagi. Jadi di sini ini selama 3 tahun tidak ada pembelian, tidak ada penggantian. Ya, kalau pakai saya punya filter ini penjual filter bisa bangkrut. Karena filter kantong penyaring air sahabat bisa pakai 3 tahun, PVDF ini sahabat bisa pakai 3 tahun. Saya bilang bisa 3 tahun karena PVDF ini yang bikin saya. Jadi saya bisa menentukan sendiri kualitasnya. Jadi pompa air kecil itu hidupnya dengan aki. Jadi saya ada punya aki kecil ini, aki bekas dari motor yang tidak dipakai lagi. Jadi ini buka dulu ini pembuangan ini biar airnya anginnya keluar. Nah ya. Nah sahabat, air yang keluar dari sini itu adalah air kalau filter di sini kotor. Jadi sahabat hanya cukup membuka keran merah itu ya. Ini keran merah ini. Tidak ada kameramen. Aduh. Nah, yang ini tempat pembuangan air kotor dan hanya bisa itu 30 detik cukup. Kalau kita mau membuang kotoran dari kotoran di dalam sini ya. Nah, kita alirkan airnya, lanjut. Saya tutup keran pembuangannya. Ini hanya untuk mengetes pompa dan air langsung masuk ke PVDF. Ya, seperti ini. Sahabat lihat, air yang masuk ke PVDF ini sudah bersih, ya. Sudah bersih. Nah, lihat airnya sudah mengalir ke sini. Ini kalau sudah masuk ke sini, nanti air yang keluar dari sini itu kita cek ya. Kalau bocor-bocor sedikit tidak apa-apa, tidak usah peduli karena ini di lapangan saja. Yang penting ini sudah dibuka, nanti dia tidak bocor. Nah, coba ambilkan gelas. Nah, biarkan dia mengalir ya. Nah, sahabat, seperti inilah. Jadi tidak ada pengurangan sama sekali. Saya pakai pompa 8 liter per jam, 800 liter per jam pompa kecil itu. Kalau airnya sudah sekencang ini sudah wajar ya. Berarti PVDF ini tidak menghambat atau tidak menghambat kemampuan pompa air. Nah, ini saya mau kasih lihat hasilnya. Coba ambil air satu di bawah. Nah, ini saya ada bawa ini sobat satu tukang angkat-angkat ya. Baik, taruh di sini saja. Nah, sahabat ya. Ya, dia agak putih. Nah, sekarang kita lihat air yang dari sini. Kalau sahabat pasang ini pertama kali dan mendapati busa, itu wajar. Kenapa? Karena filter ini kering tadi ya. Filter ini masih kering, belum pernah saya pakai. Tetapi kalau saya pakai filter bekas di sini nanti sobat bilang kenapa warnanya hitam-hitam. Memang serba sulit ya. Serba sulit. Sekarang saya ambil saja hasilnya, walaupun dia berbusa tidak apa-apa. Nanti dia hilang ya. Tidak lama dia busa itu akan hilang dengan sendirinya.
Bandingkan kejernihannya, bandingkan oksigennya ya. Nah, kayak gini. Nah, sahabat, andai kata ini tidak puasa ini ya, saya bisa gelek dari sini langsung. Bisa gelek ya. Tadi ada yang komen, "Pak, itu diminum itu maksudnya digelek." Iya, digelek. Sahabat bisa lihat airnya. Yang sini agak putih ya, sesuai dengan sumber air yang dari bawah. Yang ini bening ya, bening, sempurna. Nah,